Apalagi, nah ini yang paling penting ya Pak Wahyu, bagaimana kemudian di perusahaan punya yang namanya corporate culture. Nah ini yang terpenting. Corporate culture kita itu yang tertinggi adalah integritas. Mungkin umum lah di beberapa perusahaan yang namanya integritas itu merupakan poin utama karena memang itu jelas. Integritas itu memang apa ya, aset yang tidak ternilai. Pak, balik lagi ke masalah karyawan nih Pak. Menurut Bapak, karyawan yang ideal itu seperti apa sih Pak secara umum? Karyawan ideal ini dalam konteks apa nih kira-kira nih ideal? Misalkan nih ya, kalau misalkan Bapak mau meng-hire seorang karyawan. Oh, iya. Nah, Oke. menurut Bapak nih yang ideal tuh orangnya tuh seperti apa? Berdasarkan kompetensinya kah? Atau berdasarkan fisiknya kah? Atau apa Oh nih iya, Pak? iya. Biasanya kan Bapak kan kalau misalkan Bapak mau ngerekrut seseorang itu kan pasti pada saat proses interview itu kan dari salah satu proses rekrutmen itu kan adalah interview nih, ya kan? Nah, di interview itu kan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang biasanya diajukan oleh entah itu usernya, entah itu HRD-nya. Nah, baik lagi nih Pak. Pertama, menurut Bapak secara umum karyawan ideal itu kalau dia itu sampai bisa diterima itu seperti apa? Nah, kedua, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya Bapak ajukan ke job seeker ini seperti apa sih Pak? Biasanya pertanyaan-pertanyaan sih Pak. Kalau umum ya, kalau umum itu Iya, iya, biasanya iya. coba ceritakan diri Anda. Misalkan kayak gitu ya. Oh iya. Iya, Kan? iya, iya. Kedua, sebutkan kelemahan-kelebihan Anda gitu kan. Iya, iya, Terus iya, iya, iya. bagaimana apa namanya? Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan. Misalkan kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan Iya, umum iya. tuh, Pak. Nah, kalau di Bapak Iya, nih kayak iya, gimana nih, iya. Pak, kira-kira, Pak? Boleh dong, Ya, Pak, di-share ini dong, Pak. siap. Ini kalau kita bicara karyawan ideal, maksudnya karyawan ideal itu seolah-olah yang ada di gambaran di saya itu benar-benar perfect gitu ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan bahwa ya justru kita dengan adanya dia itu bukan berarti menambah masalah, tapi harusnya bisa menjadi bagian dari pemecah masalah gitu kan kira-kira Betul, ya. betul, betul, Nah, betul, betul. intinya gini, justru kalau bicara konsep ideal, lah justru begini, bagaimana karyawan itu punya kompetensi, ya. Ya, Persoalannya gini, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Kan itu ya, kita coba batasi dulu. Kompetensi itu kan rumusan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, ya. ya. Ada 3 aspek di situ Pak Wahyu. Satu, knowledge, pengetahuan. Cukup nggak pengetahuan dia terhadap pekerjaan itu kan gitu kira-kira. Kedua, Betul. dari sisi sikap kerja. Sikap kerjanya bagaimana dia? Misalkan, ya bisa jadi dia skill, merasa pinter, tapi sikapnya kurang bagus. Gitu kan. Ya, Ketiga, keterampilan. 3 oke. saja. Ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ketika 3 hal itu sudah menjadi kolaborasi, maka dia dinyatakan kompeten. Ya, Oh, jadi kalau dalam sertifikasi kompetensi itu, yang dimaksud kompeten itu bukan berarti dia pinter, Pak. Berarti bahwa dia punya sikap, dia punya kemampuan, dia punya sikap, dia punya keterampilan yang memadai. Nah, artinya jangan bicara kompeten kalau tidak melibatkan 3 hal ini ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, persoalannya tidak jarang juga kita temui berapa banyak karyawan yang mungkin inilah ya, di kita lah kadang-kadang gitu, taraf kita sebagai pimpinan tuh sepertinya 3 menit aja udah oke lah dia gitu. ya. 3 menit interview, 2 menit interview, ya mungkin dia udah merasa expert gitu, udah kayaknya dia bagus. Tapi jangan lupa dalam proses interview, memang saya tahu interview itu adalah tools kita untuk bisa tahu gitu ya, tahu Oh, kompetensinya. gitu. Tapi jangan lupa metode interview juga kan ada kaidah-kaidahnya yang Kayak harus star kita gitu ya, Pak perhatikan. ya. Contoh, ya iya gitu. Contoh, misalkan oke kita lihat kalau sesuai speknya, misalkan dia IP-nya besar Pak gitu, dibanding dengan IP-nya kecil tapi dia punya pengalaman organisasi misalnya gitu. Nah itu Ya, kan sebenarnya kita menganalisa buat apa IPK-nya bagus tapi dia tidak pandai mau mengemukakan pendapat gitu kan, ya. atau dia IP-nya mungkin pas-pasan tapi dia pengalaman organisasinya bagus tapi dia pintar untuk melakukan negosiasi. Nah di sini kan Ya. kita membuat analisa tersendiri. Contoh, misalkan kita hire dia sebagai marketing, misalkan Pak Wahyu, Anda melamar sebagai posisi marketing, yes Pak, bilang gitu kan. Apakah dulu di organisasi, misalkan dia fresh graduate gitu ya, apakah ada Ya. pernah Pak, dulu saya di organisasi itu
saya sebagai di bagian pemasaran yang bukan pemasaran ya, artinya di bagian acara, promosi acara yang memang saya harus nyebar ke ke masing-masing ke masing-masing lembaga atau apa untuk mencari dukungan. Oh gitu. Apa yang kamu lakukan kan gitu. Aksinya adalah ya saya bikin proposal, saya presentasi. Cuma kan kebanyakan orang di interview cuma bilang, insya Allah Pak, saya akan bermotivasi, saya akan terus. Ya orang hanya melihat hasilnya saja gitu ya. Ya jadi bagaimana dalam interview itu kita juga harus punya 3 poin ya, berdasarkan situasi yang dia laksanakan, aksi yang dia lakukan dan hasilnya gitu kan. Jangan sampai saya yang terbaik, misalkan gitu, saya orang yang terbaik dari semua supervisor di saya Pak gitu. Tapi mungkin kita tidak menggali lagi, bisa jadi supervisor ternyata dia resign, tapi menganggap dia terbaik gitu kan. Jadi ya kan dari 3 supervisor saya yang terbaik Pak. Cuman kita belum bisa menggali lagi, bisa jadi ya satu orangnya karena mengundurkan diri, satu orangnya lagi dia karena ada keperluan dia juga tidak bisa melanjutkan. Artinya kan perlu adanya pembicaraan yang mengarah kepada kompetensi yang akan dia nanti kerjakan. Nah, contoh kalau tadi marketing, kita juga bisa melihat gitu. Misalkan upaya-upaya apa untuk bisa menghasilkan sales atau minimal upaya dia untuk mencapai target kan gitu. Jadi memang itu dari sisi skill. Yang kedua memang kalau dalam gunung es gitu ya, kalau teorinya McClellan itu memang yang terlihat itu adalah cuma skillnya. Skillnya kayaknya sedikit gitu ya, tapi kan kita bisa menggugah rasa motivasi dia itu. Misalkan, kenapa kamu ingin bekerja? Ya, saya untuk mencukupi kebutuhan, Pak. Nah, ini kan bagaimana, Pak Wahyu? Kalau untuk mencukupi kebutuhan, semua pekerjaan sudah jelas mencukupi kebutuhan. Benar nggak? Udah pasti yang namanya pekerjaan ada upah. Tapi kan berbeda halnya ketika apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami, saya akan terapkan di perusahaan ini, Pak. Ini kan beda. Jadi upah itu adalah bonus aja. Yang pertama adalah kita punya keinginan untuk bisa berkontribusi, kan kita begitu. Nah, inilah sebenarnya concern di saya bagaimana untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan ini untuk bisa menggali bahwa nggak cuma melihat dari sisi upah saja, tapi juga dari sisi pengetahuan yang dia jual buat perusahaan itu apa gitu kan. Dia punya konsep apa gitu. Jika Pak Wahyu menjadi marketing di perusahaan Abuwa, Pak Wahyu punya konsep apa kan gitu kira-kira. Dan apa yang sudah dilakukan Pak Wahyu? Kalau memang Pak Wahyu belum berpengalaman bekerjaan di organisasi, Pak Wahyu berbuat apa kan gitu. Proses market atau pemasaran seperti apa yang dilakukan kan gitu. Jadi mengarah kepada pertanyaan yang memang menjurus kepada potensi kerjanya dia. Nggak cuman semangat aja, iya Pak, saya siap, ya saya siap. Akhirnya ya terjadilah false hire, false reject kan gitu. Kita salah merekrut orang, kita salah juga mereject karyawan juga kan gitu. Kira-kira begitu Pak Wahyu. Semacam kayak ghosting jatuhnya ya Pak ya. Nah, itu akhirnya kan udah sebulan berjalan baru merasa, aduh, kok kenapa dia begitu ya, nggak sesuai kan gitu. Nah, apalagi, ini yang paling penting ya Pak Wahyu. Bagaimana kemudian di perusahaan punya yang namanya corporate culture. Nah, ini yang terpenting. Corporate culture kita itu yang tertinggi adalah integritas. Mungkin umum lah di beberapa perusahaan yang namanya integritas itu merupakan poin utama karena memang itu jelas. Integritas itu memang aset yang tidak ternilai. Kalau pengetahuan bisa dinilai Pak Wahyu, tapi aset itu kan bagaimana disiplin kerjanya, bagaimana dia hormat terhadap atasan, bagaimana dia tidak melakukan hal-hal yang sifat itu merugikan. Nah ini kan sifat dasar yang sudah tidak bisa dirubah Pak Wahyu. Kalau skill kita masih bisa di-upgrade lewat training. Tapi kalau ada motivasi, integritas, nah ini luar biasa. Makanya pinter-pinter kita juga untuk melakukan interview sesuai dengan kompetensi yang si kandidat karyawan itu punya gitu. Berdasarkan apa? Ya pengalaman, kualitas pendidikan dan sebagainya. Jadi jangan sampai itu kita keliru juga itu ketika interview. Saya teringat ini Pak Rizal. Saya teringat dengan satu pepatah ya. Jadi kalau kita misalkan mau meng-hire orang, jadi si kandidatnya itu yang memberitahu manajemen apa yang seharusnya dilakukan. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Gitu kan ya. Bukan sebaliknya, bukan manajemen yang ngasih tahu ke kandidat pada saat setelah dia diterima,
kamu harus gini 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 gini. Jadi kayak kerja itu ngikutin prosedur aja. Nah, seperti yang korelasinya dengan Pak Rijal tadi bilang gitu kan, kita bisa beradaptasi dengan situasi gitu ya. Nah, jadi kan kalau Betul. misalkan si karyawan itu bilang, oh kita berdasarkan pengalaman saya nih, ABCDE strateginya ini gitu ya. Tetapi baik lagi Pak, walaupun dia sekompeten apapun, idenya bagus gitu ya, attitude-nya juga bagus, profesional juga gitu kan ya. Tetapi dari sisi atasannya itu seperti tidak menerima apa yang dia kemukakan, apa yang punya ide dia itu selalu mental terus gitu loh Pak. Ada satu hal yang bisa diexcuse oleh si atasannya itu, oh ini seharusnya nggak gini. Jadi ibaratnya itu apa yang selalu dikemukakan itu selalu ditolak gitu loh Pak. Kalau menurut Pak Rijal ini tanggapannya seperti apa nih kalau misalkan ketemu atasan yang punya, ya dia superior iya, tapi selalu mementahkan analogi dari timnya sendiri gitu loh Pak. Padahal kalau menurut mungkin ya dari sisi si kandidatnya ini sudah perfect nih untuk untuk dijalankan gitu kan, atau mungkin di test trial dulu lah gitu kan untuk dicoba gitu kan untuk segmen market seperti ini gitu. Ya Pak Wahyu curhat atau bagaimana ini? Oh enggak curhat. Ini contoh kasus aja Pak. Ya memang gini. Ini kan persoalan lain ya Pak. Korelasinya itu kan ke produktivitas Pak. Balik lagi. Ya. Nah gini. Ini satu hal yang berbeda gini. Artinya proses rekrutmen sudah selesai ya. Artinya dia sudah join ini ya. Kan ada ini satu hal yang ada kasus yang dialami. Ini contoh hal yang berbeda dulu. Yes. Kemudian begini. Proses job desk ya. Orang bilang yang penting ketika seseorang itu bekerja intinya ada dua aja. Apa? Pastikan dulu job desk-nya. Kemudian yang kedua SK dia sebagai karyawan. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam proses job desk ini ingat ada job utama dan ada job side sampingan juga. Jangan sampai job kita lebih banyak mengerjakan job sampingan, misalkan pekerjaan kita yang berhubungan dengan departemen atau unit lain, sementara kita mengabaikan gitu ya tugas utama. Nah, ini menarik. Ada dua pandangan, Pak. Ada dua pandangan terkait dengan masalah penilaian manajemen kinerja gitu ya. Kalau kita bicara atasan, nah ini atasan manusia juga Pak Wahyu. Atasan itu bukan robot, ya kan? Jadi ini mungkin hal umum juga yang kita rasakan bahwa ketika atasannya, ini umum nih, ini lazim juga. Ketika atasan itu menilai timnya atau menilai bawahannya, ini ada dua dimensi. Pertama, sesuai dengan job desk-nya dia. Pertama nih. Kedua, sesuai nggak dengan keinginan dia. Itu luar biasa. Bisa jadi job desk-nya dia nggak bagus, tapi dia udah sesuai kok dengan keinginan gua. Selesai Pak penilaian. Benar nggak? Ini sebenarnya banyak loh begini. Satu sisi penilaian kinerja dia, kalau job desk mungkin dari skala 1 sampai 10, dia mungkin 6 Pak. Enggak lah, kayaknya dia bagus kok, 9. Misalnya nilai 9. Karena yang dilihat oleh atasannya melihat adalah bahwa penting dia punya motivasi kok. Nah inilah sebenarnya dua pandangan itu antara apakah kita sesuai job desk, apakah keinginan dari atasan, susah. Karena atasan ini kan subjek, dia tidak bisa melihat. Itulah kemudian makanya kita punya yang namanya performance management. Artinya apa? Dalam proses penilaian kinerja itu perlu adanya kesepakatan. Ya, itulah perlu yang namanya kesepakatan penilaian, Pak Wahyu. Contoh, Pak Wahyu dalam proses rekrutmen saya berikan ya waktu 10 hari ya. Aduh Pak, jangan 10 hari, kayaknya terlalu cepat deh. Ya nego gitu misalkan. Ya udah deh Pak, nambah 12 hari. Oke, deal, salaman, jalanin. Kebanyakan di kita itu kan proses KPI ini seperti satu arah, seolah-olah dari atasannya jalanin loh. Tapi tidak mengerti gitu kan, tidak tahu dengan proses yang ada di tim dan bawahannya gitu ya. Artinya apa? Disinilah perlu adanya sinergi yang saya bilang. Namanya workplace cooperation. Artinya apa? Bagaimana antara atasan dan tim itu harus bekerja sama dan bekerja pintar. Maksudnya apa? Sepakatlah dulu masalah poin-poin penilaiannya supaya tidak ada dusta di antara kita. Kan gitu kira-kira Pak Wahyu. Jangan sampai atasan menilai yang kita nggak tahu apa saja sih Pak indikator penilaian yang harus kita lakukan. Nah ini harus sepakat dulu. Nah ketika sepakat, sudah salaman, silakan jalan. Jadi nggak bisa seolah-olah yang
Ya meskipun atasan berhak menilai, iya, tapi kan minimal kita minimalisir potensi adanya penilaian yang subjektif itu kan dengan Ya, adanya kesepakatan penilaian yang tertuang di performance manajemen. Kira-kira betul, betul, begitu, Pak betul. Wahyu. Setuju saya, Pak. Setuju banget. Ya, jadi titik utamanya itu adalah poin yang paling penting itu adalah KPI dulu, tahu job desk-nya seperti apa gitu ya. Dan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama gitu ya, dari manajemen Yes, nah yang ini bisa ngeliat berbeda dulu juga antara, kondisinya ya. betul, Hmm. berbeda dengan PI ya, performance indikator dan key. Nah, ini perlu dipahami juga nih Pak Wahyu. Oke, apa bedanya tuh, Pak? Contoh, ya bedanya tulisannya sih sebenarnya. Iya, key indicator sama performance indikator. Ya sama-sama Nah KPI gini, sih ujungnya. contoh gini Pak Wahyu. Kalau contoh kita mengenal yang namanya balance scorecard, ya, Ya, proses penilaian berdasarkan balance scorecard. Apa itu? Skor berimbang, mulai dari learning, kemudian dari internal proses bisnis, kemudian sampai ke customer, sampai ke finansial. Nah, ya, itu adalah performance indikator. ya. Tapi ketika kita bicara key, berarti itu terkait dengan kuantitatif. Nah, Hmm, ini namanya key. Misalkan contoh, Pak bobotnya Wahyu lah ya. hari ini, yes, Pak Wahyu hari ini melakukan pekerjaan 8 jam. Nah, 8 jam itulah yang dikunci. Bukan berarti Pak Wahyu harus melaksanakan pekerjaan. Itu performance indikatornya. Tapi Hmm, key-nya selama 8 jam. Nah, berarti tertuang tuh. Apa sih? Ya bisa jam, bisa menit, bisa satuan, bisa persentase. Nah, key yang dimaksud adalah yang didasarkan sama kuantitatif, bukan kualitatif. Karena kualitatif itu sulit, Pak Wahyu. Contoh, susah juga kita menilai. Intinya kan semua itu dinilai berdasarkan angka, poin. ya, Berapa hari, berapa jam, kecepatannya, akuratnya persentase, berapa persen gitu kan. Nah, jadi ya. key yang dimaksud itu harus tercermin dalam kuantitatif, bukan kualitatif. Nah itu key-nya itu Pak Wahyu. Ya itu ya dua hal yang membedakan itu ya, performance dan key-nya tadi ya. Terakhir nih Pak Rijal nih. Ya Kita udah, durasi juga nih ya. Durasi juga nih Pak Rijal. ini Pak sudah Rijal, ya. menurut Pak Rijal nih, seperti yang terjadi di ini kita lah ya, di negara kita nih. Untuk kita ngomongin masalah inilah ya, lebih ke arah perusahaan ya. Menurut Pak Ya. Rijal, untuk karyawan yang rangkap jabatan itu seperti apa nih? Tanggapan Pak Rijal. Misalkan dia mungkin tanpa sepengetahuan perusahaan, dia memiliki sampingan lah ya, entah itu usaha sendiri, Oh, entah dia menjabat di perusahaan lain. Itu kalau menurut Pak Rijal seperti apa nih? Apakah harus si izin perusahaan diperbolehkan atau secara undang-undang memang sudah ada aturannya? ya. Oke, persoalan rangkap jabatan itu yang dimaksud jika karyawan ini memiliki bisnis gitu ya, Pak Wahyu ya. Ya, Apakah bisnis ini bisnis usaha yang sifatnya ini adalah ketika dia bekerja mengemban pekerjaan di perusahaan, kemudian dia punya usaha lain, kira-kira begitu ya. ya Nah ini betul. secara tegas memang tidak diatur dalam regulasi kita. Cuman persoalannya ini harus dibentuk dalam peraturan perusahaan. Ya, Hmm, peraturan perusahaan jika dia ada serikat pekerja atau apa PKB gitu ya, perjanjian kerja bersama, jika memang dia sudah dalam skala besar gitu ya. Nah artinya gini, peraturan perusahaan itu adalah yang mengakomodir jika memang di undang-undang tidak disebutkan. Contoh nih ya, Pak Wahyu ya, bagaimana kemudian jika dalam suatu perusahaan itu terjadi misal pernikahan gitu ya, ya, pernikahan nih misalkan. Nah ini kan hal-hal gitu yang tidak diatur, misalkan yang tidak diatur, ini kan menjadi hal-hal yang memang harus diatur oleh perusahaan. Yang tidak tercantum dalam undang-undang itu harus dimasukkan poin-poinnya dalam peraturan perusahaan. Nah, maksudnya kenapa dicantumkan? Proses pencantuman itu memerlukan kesepakatan. Makanya tahapan untuk membuat PP itu salah satunya adalah sosialisasi. Draft dari yang dibuat oleh manajemen itu diverifikasi dulu nih. Wah, kayaknya nggak begini deh Pak. Atau gini aja Pak, boleh deh sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Misalkan gitu dari sisi pekerja. Nah, bagaimana di perusahaan pada umumnya? Tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? Memang ada indikasi nantinya ya terjadi
beban pekerjaan yang nanti akan mengganggu konsentrasi si pekerja itu sendiri. Tapi ya gitu kan, melihat Pak ini keluarga, ini istri yang ngejalanin, sah-sah saja gitu kan. Nah, jadi persoalan rangkap jabatan ini memang tidak dipersoalkan sejauh dia memang punya usaha, tapi tidak melulu melibatkan dari sisi karyawan. Makanya kalau di kita biasa interview ditanyain nih, "You punya usaha lain nggak?" gitu kan kira-kira. "Enggak Pak, paling saya sebagai konsultan," misalkan gitu kan. "Konsultan mengganggu pekerjaan nggak?" "Enggak sih Pak, soalnya saya menggabung." Sepanjang gitu kan diatur dalam peraturan perusahaan bahwa dia itu misalnya tidak mengganggu, ya silakan saja gitu kan. Tapi kalau memang itu kayaknya enggak, kita tegas aja jalan, bisa juga tidak. Ini kan persoalan kesepakatan saja Pak. Kalau di kita praktisnya gimana? Ya lebih baik sih namanya kayak gitu. Kalau sekarang ini kan ya misalkan dia harus wira swasta, ya silakan aja gitu kan. Kan dia untuk mengembangkan dirinya kan hak dia juga kan. Cuman jangan sampai dari orang tersebut dia juga mengabaikan yang harusnya jam kerja, itu kan zolim Pak Wahyu gitu kan. Yang harusnya dia dibayar untuk perusahaan, akhirnya dia melakukan misalkan di jam kerjanya itu melakukan bisnis lain dan lain sebagainya. Intinya harus berimbang lah, baik dari sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan untuk bisa. Kan sebenarnya kita juga senang juga punya karyawan yang memang dia berwira swasta gitu ya Pak Wahyu. Bagus ya dia punya ini gitu. Artinya kan ada tujuan kita juga mesejahterakan juga terwujud gitu. Dia bisa tahu, cuman jangan sampai kemudian mengganggu dari beban pekerjaan atau jam kerja yang memang kita sudah menjadi kewajiban bagi pekerja itu untuk dilaksanakan. Kira-kira begitu. Berarti intinya sah-sah saja jika sudah diatur dalam PP lah ya Pak ya, atau peraturan perusahaan tadi ya berarti ya Pak ya. Biar bagaimana juga tetap harus ada dasar hukumnya Pak Wahyu. Harus ada tetap. Jika memang tidak tercantum dalam PP, silakan. Kan kita punya yang namanya wadah bipartit gitu ya. Jadi mungkin belum ada serikat perwakilan karyawan gitu ya. Yang kira-kira bukan dari manajemen ya, misalkan dari pekerja, ya udah ya silakan bicara dengan baik-baik. Kalaupun memang misalkan ini menjadi krusial bagi karyawan. Atau mungkin boleh usaha yang dijalankan sesuai dengan kualifikasi perusahaan juga. Misalkan kayaknya cuma swasta boleh ya, kayaknya industri gini aja nih, kayak misalkan dia punya UMKM ya boleh lah gitu kan, kira-kira gitu. Tapi kalau yang sifatnya dia menjabat rangkap jabatan di perusahaan ini, ya janganlah kira-kira gitu. Jadi, kecuali sewaktu-waktu. Tapi kalau sifatnya, jadi bisa jadi kesepakatan itu juga tertuang dalam kesepakatan yang tadi ya. Iya, perusahaan sepakat dan pekerjanya juga sepakat, gitu. Jadi intinya semua bisa diselesaikan Pak Wahyu sepanjang itu sudah disepakati. Baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pekerja. Begitu Pak Wahyu. Ini lumayan juga nih seru nih. Sampingan. Ya, intinya kan bisa dapat ilmu dari Pak Rijal nih lumayan banget nih kan. Kapan lagi ya kan? Ini berarti biasanya Pak Rijal nih ngasih pelatihan-pelatihan atau seminar atau webinar segala macam ya kurang lebih kayak gini ya Pak ya, materinya ya? Ya sekarang ini aja sih Pak Wahyu, karena kan sejak mungkin pas PPKM ini aja sih memang ada istilahnya tuh, ya dulu kita juga biasa offline gitu ya, kan alhamdulillah sampai saat ini juga saya masih menjadi instruktur di lembaga pemerintahan juga gitu ya. Yang memang harusnya kita offline, karena gimana ya, kalau offline itu kan persoalan keyakinan ya, kita bukan kalau kayak gini kan ya memang yakin sih, cuman kalau offline itu kan ada sisi psikologinya gitu Pak. Iya betul. Nah cuman memang saat ini ya iya gitu, cuman sepertinya saat ini ya ini kan persoalan anggaran juga gitu kan, jadi sekarang anggaran juga sepertinya sudah sudah disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Banyak lah Pak program-program kerja, kemudian itu juga kan tergantung dari sisi penyediaan anggaran. Tapi terlepas dari itu, intinya adalah bahwa bagaimana kita masih punya spirit gitu Pak Wahyu, spirit untuk bisa membagi pengetahuan kita terhadap yang lain. Ya jadi bagaimana belajar itu kan mulia itu Pak Wahyu. Iya betul. Lebih mulia lagi adalah
bagaimana dengan ilmu itu kita meringankan beban sesama. Lebih banyaklah sharing, janganlah informasi itu hanya untuk konsumsi diri sendiri aja kan. Sendiri gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah menerapkan kan gitu. Makanya kalau dalam di HR itu how to people develop itu skemanya 10 20 70. Ketika seseorang itu dia selesai training, maka kemudian ketika dia kembali ke tempat kerjanya, itu mau tidak mau yang terserap hanyalah 10%. Ya, ini 10% karena dia tidak ngapa-ngapain. 20% ketika dia menjelaskan bahwa hasil saya training ini loh, 20% tuh. Ya. Jadi 10% dia tinggal ngapa-ngapain, langsung tuh dari 100% dia ikut pelatihan, 10% kalau dia perusahaan tidak ngapa-ngapain gitu ya. 20% ketika dia mempresentasikan, oh ini loh saya belajar ini. 70% itu ketika mempraktekkan Pak Wahyu. Ya. Nah, inilah sebenarnya ketika mempraktekkan itu 70% informasi itu masih kita pelihara. Ketimbang kita tidak mempraktekkan, hilang itu 70%. Sisanya cuma 20%, 10% gitu. Ya. Makanya perlu tantangan kita adalah bagaimana actionnya. Kan itu ya, plan do check action. Bagaimana action itu nggak cuma terlalu banyak wacana, tapi udahlah, yang penting jalanin aja dulu gitu kan kira-kira. Ya, soal kemudian ada kendala ya itu kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Bagaimana perusahaan itu memiliki yang namanya budaya penyelesaian masalah secara berkelompok. Itu yang penting bawahnya. Ya, itu bisa dijadiin culture ya berarti ya Pak ya? Wah, harus, karena loh kita ini kan pada dasarnya bukan bekerja yang sifatnya sendiri, kan kita tim. Ya. Namanya organisasi itu kan berarti ada kelompok, ada tim di sana. Makanya ketika kita menyebut bahwa penyelesaian masalah itu menjadi budaya, ini sebenarnya ada tahapan supaya harus ada satu sama rasa, sama rata sama rasa, kira-kira begitu ya. Ya. Jadi, oh masalah lu, masalah gue juga, ayo kita kelarin. Ya mungkin kalau dianalogiin, ketika perahu ini yang di atas nggak bocor, yang di bawah bocor, yang di atas cuma bilang, oh kasihan yang di bocor, padahal sama-sama tenggelam gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi harus imbasnya ada semua. Ya ke semua, makanya harus ada kepedulian bahwa di kita itu, ya intinya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah secara berkelompok. Itu luar biasa, bahwa untuk membangun itu juga ya perlu adanya kepedulian, perlu adanya perhatian. Jadi nggak cuma udah kerjaan gue ini udah selesai pulang, nggak begitu Pak. Ya. Makanya saya bilang ketika kita berbicara manusia kan ada 3 unsur juga, ada EQ-nya, ada emosionalnya, benar nggak Pak? Betul, ada spiritualnya. Jadi manusia itu dimensi yang sangat kompleks, nggak bisa kita bicara hanya kepintaran saja. Ya. Tapi juga bagaimana dari sisi emosi, bagaimana untuk bisa sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan ya tujuan organisasi di perusahaan, kayak gitu Pak Wahyu. Kasih. Ya, berarti suatu culture itu ya berdasarkan perhatian, berdasarkan kesadaran bersama, ya itu bisa membentuk suatu culture dengan sendirinya ya. Kurang lebih ya Pak ya. Proses penyusunan culture corporate ya. Itu memang perlu yang namanya masukan gitu ya. Jadi nggak cuma dari sisi top gitu ya ke bawah, tapi juga melihat kayaknya di kita ini lingkungannya seperti apa sih gitu. Jadi butuh masukan, butuh ide, butuh gagasan, maka kemudian kita tetapkan menjadi yang namanya culture. Jadi nggak cuma searah aja dari atas ke bawah, tapi juga perlu yang namanya keberimbangan informasi dari bawah juga ke atas supaya ya, itu berarti peran HR di situ juga bisa membaca hal-hal kayak gitu ya berarti ya Pak ya? Ya harus Pak, makanya itu yang saya bilang bahwa strategi ini kan umum Pak. Ya. Umum itu kan bagaimana melakukan memfasilitasi, contoh gini lah, contoh begini, kita bicara burger Pak Wahyu, ini mau makan siang kita bicara makanan ya. Atas itu hanya iya, kalau burger atas hanyalah sebuah roti. Benar nggak? Dan bawah pun hanya sepotong roti. Ya. Yang dinilai itu kan tengahnya, Pak Wahyu. Ya. Ya, nah tengahnya ini kan bagaimana bisa memfasilitasi dengan baik tanpa ada daging yang di tengah, tidak bisa juga disebut burger. Ya benar nggak? Nah artinya apa?
manajemen biasa, bawahan pun biasa, tapi bagaimana untuk bisa memfasilitasi itu? Burger itu ada yang mahal, ada yang murah kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana proses memfasilitasi itu juga sesuai dengan keinginan yang di manajemen, sesuai dengan keinginan yang ada di pekerja juga, tanpa mengabaikan dari aturan-aturan dari regulasi pemerintah yang sudah yang sudah diberlakukan untuk kita jalani bersama sebagai compliance gitu kan kira-kira. Ya, betul. Pak, last question nih Pak, mengingat durasi juga nih sedikit lagi ya Pak ya. Menurut Bapak nih kalau misalkan Bapak lagi berhadapan-hadapan dengan si kandidat ya pada saat interview ya Pak ya. Body language yang ideal tuh menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya pasti tidak terlepas lah ya. Namanya body language itu kan salah satu bentuk komunikasi nonverbal gitu ya. Nggak cuma dia berbicara dengan kata-kata, tapi juga gesture, kemudian dari tadi gesture dan mungkin dari gerak-gerik tubuh juga harus kita paham. Jadi kita lihat dari ketenangan dia dalam bisa menjawab itu kan sebenarnya adalah credit point buat si karyawan itu, karena ya dia gini, ketika kita nyari pertanyaan sulit juga dia tenang jawabnya gitu, nggak ngerasa gerusuk dan lain sebagainya. Artinya penilaian terhadap kita kan dilihat dari groomingnya juga gitu ya. Bukan berarti grooming itu menjadi salah satu faktor, enggak juga kan, kerapihan ya namanya di HR ya Pak. Kita ya nggak mungkin kan dia menjabat sebagai seorang manajer meskipun bajunya ini dan lain sebagainya gitu kan. Ya meskipun yang penting lihat isinya dong, nggak begitu kan. Kita juga bagaimana melihat dari sisi sikap tadi kan. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan juga. Nah, gesture itu sudah banyak juga kan. Ya kalau kita lihat dari kalau kita di informasi-informasi bagaimana tata cara, misalkan ketika interview selanjutnya dengan user apa saja etikanya, misalkan nutup pintunya juga nggak boleh melihat ke belakang gitu, tapi juga harus ditutup gitu kan. Itu kan sebenarnya tata cara. Kemudian bagaimana ya, karena pakai masker ya kadang-kadang senyum juga nggak kelihatan, tapi kan minimal dari mata gimana ya, mata juga bisa tersenyum Pak Wahyu gitu kan. Cuman kan nggak harus dia diem aja, itu juga kita menjadi daya tarik ya bagi si user juga untuk bisa ya orang ini ya, maksudnya dia senyum gitu, dia orangnya juga bisa mengolah, dia punya ritme pembicaraan, intonasinya juga bisa diatur. Itu sebenarnya credit point buat dia ketimbang yang orangnya monoton. Ini sebenarnya bisa penilaian kita. Karena bukankah mungkin ya yang namanya introvert, extrovert juga kita bisa dilihat juga dari tipikal orang itu kan, misalkan ya dia sedikit ngomong atau dia mungkin bisa mengimbangi pembicaraan kita gitu kan. Nah itu sebenarnya iya, artinya gesture itu menjadi penilaian sikap yang kita lihat bahwa oh dia sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi itu misalkan tidak terlepas kayak dari matanya kemana-mana gitu Pak, mohon maaf saya kat Pak, misalkan matanya kemana-mana gitu, misalkan dia ngeliat-ngeliat ke atas gitu, itu penilaian dari sisi HRD kenapa sih Pak biasanya ditolak kayak gitu Pak? Jadi kelilipan kali. Ya kan? Ya. Ini saya pernah juga tahu sejauh ini HRD juga gitu ya. Sejauh ini pengalaman saya memang saya nggak pernah juga sih ngelihat ada karyawan yang sampai lihat langit-langit gitu ya. Ya saya nggak tahu kalau misalkan dia kayak gitu ya bisa saja itu merupakan sesuatu yang aneh buat dia gitu kan. Misalkan nih di ruangan ya bisa aja ya itu hak dia sebenarnya gitu kan. Tapi intinya bisa jadi apa yang kita sampaikan juga ini persoalan bagaimana kemampuan kita juga bisa mengarahkan dia untuk bisa exciting gitu ya, apakah dia tertarik gitu dengan pertanyaan kita tanpa dia harus ngeliat sana sini gitu kan. Nah jadi tapi ya kayak eye contact-nya itu loh Pak, maksudnya Pak itu kan biasanya kan poin-poin tertentunya itu kan HRD maunya itu kan biasanya itu kan kayak eye contact gitu ya, mata selalu menatap ke usernya gitu kan, tapi dia ngejawabnya tuh kayak ngeliat langit. Itu biasanya tuh ya mungkin dari beberapa teman-teman yang interview orang itu kadang-kadang biasanya fail. Biasanya kayak gitu salah satu penilaiannya ya Pak ya. Kalau menurut Pak Rijal sendiri gimana tuh Pak? Terkait ya masing-masing memang gini Pak, masing-masing memang punya standar gitu ya. Masing-masing memang punya standar penilaian. Artinya gini,
ya nggak cuma eye contact aja, masa gini, contoh, misal gini, secara kompetensi oke, secara pengalaman dia oke. Cuman ada ya contoh, misalkan ada pertanyaan sulit, dia kadang-kadang suka refleks, dia garuk-garuk kepala gitu kan. Itu Ya. kan sebenarnya wujud reaksi aja gitu kan. Tapi kecuali dia ngomongnya kita lagi serius, dia ya misalkan ada kata-kata yang memang tidak sengaja keluar dari dia tapi itu kasar, misalkan gitu. Nah, ini kan bagaimana kita juga bisa melihat kalau fail gara-gara mata, kayaknya enggak juga. Artinya gini, kita bisa melihat, makanya proses interview. Ya, Pak, ya? Ya, bisa iya, bisa tidak gitu saya bilang. Karena ya kita lihat juga, ya kenapa dia gitu, misalkan Pak sepertinya ada yang ini dan lain sebagainya. Jadi proses eye contact, gesture, itu kan sebenarnya pendukung saja gitu. Intinya kan kita bisa melihat kompetensinya gitu kan. Artinya ketika kompetensi itu sudah ada, kemudian kita bisa membandingkan antar kandidat lain. Oh, ini orangnya lebih sopan, oh ini orangnya lebih marah, oh ini eye contact-nya masuk, oh ini enggak. Baru, karena kan kalau list of kandidat, pasti kan kita punya beberapa kandidat itu, Pak Wahyu. Dari list of kandidat itu kita bandingkan, intinya kan di kompetensi dulu, Pak. Gitu. Nah, ketika kompetensi sudah mencukupi syarat, udah perkuat, ya baru kita bicara dari sisi yang lain. Oh, nih dia serius menanggapi kita, oh ini orangnya suka bercanda, oh ini ramah, oh ini matanya kemana-mana. Ya kalau matanya kemana-mana lebih bagus, kalau misalkan ada yang lebih bagus dari yang matanya kemana-mana, ya nggak usah dipilih kan gitu. Iya. Jadi ya banyak faktor juga, bukan berarti, ya bisa jadi dia bagus, cuman gara-gara mata, masa ya file kan enggak, ya gitu loh. Jadi kita melihatnya harus komprehensif lah gitu ya. Jadi ya, intinya ya meskipun tidak mengabaikan, meskipun ya tetap jadi perhatian, tapi setidaknya beberapa faktor itu harus kita amati sebagai apa namanya sebagai indikator yang memang kita siapkan. Berarti bisa saya simpulkan kompetensi itu adalah hal yang paling utama ya Pak ya. Itu satu ya. Kedua mungkin bisa saya simpulkan attitude ya Pak ya. Yes, ya. Dan keterampilan. Ada yang ditambahkan selain dua ini Pak? Ya itu, dari kompetensi itu mencakup 3 hal. 1 dari pengetahuan, 2 keterampilan, 3 sikap. Ya, itu tadi sikap kerja maksudnya, sikap kerja. Sikap. Terakhir nih Pak. Kita ngomongin di ESC nih Pak. Ya, kepribadian nih. Tes kepribadian kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Nah, ini kan biasanya kan yang namanya DSC ini kan dominant, influence, steadiness sama compliance ya. Nah, ini kan biasanya kan tes ini kan bisa dipelajari ya Pak ya. Ya kan? Misalkan dia itu kalau misalkan Bapak cari sales atau marketing, yang dicari itu kan adalah orang yang dominan sama influence misalkan. Oh iya. Ya kan? Jelas. Nah, itu kalau misalkan suka apakah ini bisa menjadi tolak ukur, padahal nanti di realnya itu berbeda dengan hasil tes gitu loh Pak. Ini kan biasanya kan sering terjadi nih, ya kan, antara tes kepribadiannya dia misalkan A, tapi di realnya ini berbeda nih. Walaupun di tes DISC itu kan ada tuh at least-nya itu realnya itu sama yang ada 3 tuh kan biasanya kan ada penilaiannya itu kan. Nah, tapi di realnya itu tidak sebanding dengan apa yang ada di hasil tes tersebut. Yes. Nah, saya teringat ini Pak Wahyu, ketika saya dulu kursus ini ya, HR Management di PPM dulu ya. Jadi saya sempat berdiskusi dengan, dulu kan ada asesmen ya. Asesor ya. Asesmen itu dari pengusaha, dari BUMN, entah dari lembaga pemerintah yang memang dia dilakukan asesmen dulu waktu di PPM Pak Wahyu. Nah, waktu di PPM itu saya nanya, Pak, seberapa akurat sih asesmen yang dilakukan oleh PPM ini? Kalau memang itu menjadi salah satu persyarat kelulusan untuk menduduki satu jabatan. Nah, bukan dosen ya, dulu pengajar waktu saya ngambil course itu, dia bilang, Pak, secanggih-canggihnya asesmen, secanggih-canggihnya alat psikotes manapun, itu pun hanya bisa melihat 60%. Ya, nggak bisa sampai semuanya itu, karena saking dalamnya itu isi hati manusia. Saking dalamnya isi hati. Jadi secanggih apapun Pak Wahyu, secanggih apapun alat assessment, secanggih apapun dia punya tools,
tetap saja itu pun secanggih-canggihnya mungkin yang lebih bagus itu 60% tidak bisa melihat pengetesan secara online saja, tapi juga melihat ya itulah berapa banyak, misalkan contoh, berapa banyak di kalangan pemerintahan kita yang dia sudah ya, secara pendidikan tinggi, oke dia baik orangnya, tapi melakukan korupsi. Nah, berarti apa yang salah? Skillnya dia bagus, keterampilannya memadai, tapi mungkin sikap kerjanya yang tidak mendukung. Hasil asesmennya bagus, mau disalahin hasil asesmennya? Boleh, nggak bisa. Karena kan manusia itu dalam suatu waktu tertentu bisa saja dia berubah pikiran. Itu sulit kita. Ya, karena ilmu manusia itu kan ilmu yang kompleks, Pak Wahyu. Banyak faktor sebenarnya yang bisa kita lihat itu kan. Jadi tidak bisa dipukul rata. Artinya kita berpegangan dan berpendapat bahwa jika memang ada kecenderungan tertentu, maka ya kita mengambil berdasarkan ya misalkan nih suka tantangan nih, berarti dia cocok lah di marketing. Memang itu. Cuman bukan berarti bisa jadi dia bagus, tapi akhirnya pas kedua bulan dia turun. Ya intinya kan inilah yang namanya tools HRD untuk bisa mengengagement bagaimana performa dia itu sesuai dengan harapan yang ada di perusahaan. Jadi nggak cuma masuk kemudian dia lepas begitu aja, tapi kan ada proses di situ. Itu yang namanya loh, iya dong. Artinya proses itulah bagaimana itu trainingnya, pola performanya. Jadi jangan sampai pendidikan yang ada di perusahaan juga hanya sebatas pelatihan saja, tapi jadikan itu indikator penilaian untuk bisa untuk bisa mendukung proses kinerja. Karena kan gitu Pak Wahyu. Jadi orang nggak mau mungkin belajar, padahal salah. Bekerja itu adalah dia belajar juga kan gitu. Jadi seolah-olah diartikan rutinitas, ini salah besar. Justru yang namanya bekerja itu justru utamanya kita juga mempelajari dan kedua mempraktekkan. Beda dengan kuliah. Kalau kuliah kita kebanyakan belajar, sedikit mempraktekkan kan gitu. Kalau di dunia kerja jangan sampai, apalagi di level manajemen, apalagi di level top, di level lah ya, jabatan tertinggi, kita lebih banyak mengurusi yang sifat itu administrasi. Bukan berarti nggak boleh, itu merupakan kemampuan dasar, tapi intinya adalah bagaimana kita juga harus memerlukan pengetahuan-pengetahuan baru. Bagaimana kita juga harus memerlukan informasi baru untuk perkembangan perusahaan ke depan, kan gitu Pak Wahyu. Jadi ya nggak bisa kita melihat itu. Nah dari hasil training itu kemudian kita jadikan namanya kamus kompetensi supaya karyawan tersebut itu sesuai dengan job desk-nya. Jangan sampai kita juga job desk-nya dikasih tapi ilmunya nggak dikasih. Nah ini permasalahan juga ini Pak Wahyu. Dia belum paham mengerjakan job desk itu karena ilmunya tidak memadai. Nah justru itulah peran perusahaan untuk bisa melakukan pelatihan, entah itu mungkin nggak cuma pelatihan ya, entah mungkin coaching, mentoring, konseling dan lain sebagainya, mentoring, supaya bagaimana karyawan tersebut sesuai dengan harapan kita bersama. Nggak harus training, kan kita punya 4 metode kan, mulai dari training, mentor, konseling, coaching, intinya kan gitu Pak. Itu adalah metode yang sederhana untuk bisa kita treatment bahwa karyawan tersebut ya dia perform sesuai dengan job desk dengan job desk yang ada di unit atau departemennya, kayak gitu Pak Wahyu. Wah, ini Pak Rijal ini cocok banget ini bikin perusahaan HR consultant nih Pak. Dengan Pak Wahyu ya. Ya kan? Udah ini Pak, praktisinya banget ini. Seluk-beluknya kuasai banget ini. Masya Allah. Tetap belajar lah Pak Wahyu. Artinya kan. Iya, proses belajar tadi ya Pak ya. Oh iya, makanya tadi proses belajar. Nah inilah yang hasil yang Bapak pelajari selama ini ya. Ya, memang ilmu dan pengalaman itu memang harus berimbang Pak Wahyu. Jadi nggak bisa juga kita berpengalaman tanpa ada ilmu kan gitu. Betul. Jadi ya itulah sebagai dasar kita untuk menjadi seorang pembelajar kan gitu. Kalau HR-nya itu dia tidak pembelajar, apalagi karyawan yang lain, ini bahaya ini Pak Wahyu. Makanya kita harus bisa menjadi. Nah,
menjadi contoh bahwa kita adalah seorang pembelajar, mudah-mudahan karyawan lain atau melihat bahwa oh iya, dia maju. Oke lah, saya juga. Kalau HRD manajernya tidak belajar, kalau HR-nya tidak belajar begitu-begitu aja ya sudah pasti perusahaan itu juga ya dia akan begitu-begitu saja. Makanya role model mungkin ya menjadi role model bagaimana untuk bisa meningkatkan kompetensinya dengan ya pelatihan-pelatihan atau dengan ya yang sekiranya acara-acara. Kalau sekarang kan asal mau aja, Wahyu. Jadi persoalannya mau belajar nggak? Itu aja dulu yang penting kan. Mau nggak dia meningkatkan kompetensinya? Kalau dia cuma begitu-begitu aja ya dia hanya menjadi pemilik masa lalu kan gitu. Tapi kalau orang yang terus belajar adalah menjadi pemilik masa depan. Kira-kira begitu, Pak. Nah, setuju banget, Pak. Ibaratnya itu kan di suatu hadis ya, Pak ya. Ilmu tanpa praktek itu kan sia-sia gitu ya, tanpa amal ya. Nah, sebalik ya, Pak ya. Amal tanpa ilmu sia-sia gitu ya, Pak ya. Betul. Jadi, makanya kita memang sudah diwajibkan untuk berilmu, tapi jangan lupa untuk diamalkan juga, betul ya, Pak ya? Nah, itu harus berimbang, Pak Wahyu, harus berimbang. Nah, itulah saya belajar banyak dari Pak Wahyu kan gitu. Asik, saya kebalik, Pak. luar biasa Pak Wahyu. Kapan-kapan ya mungkin itu dulu aja kali ya Pak ya untuk sesi kita kali ini ya Pak. Mungkin insya Allah kalau kita umur kayaknya wajib ini saya mesti datang ke tempat Bapak nih, ya kan? Karena kan kalau secara online ini kan mungkin kita sama-sama ketahui apa putus nyambung kayak feel-nya kayak Bapak tadi bilang kalau nggak ketemu tuh rasanya tuh nggak afdol gitu ya Pak ya? Nggak yakin gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi dari substansi kita lah Pak Wahyu ya, mudah-mudahan lah. Yang penting kita terus berprinsip bahwa apa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa kita harus menjadi manfaat lah kira-kira begitu ya. Nah, itu dia Pak. Kita harus apa sebaik-baiknya manusia itu kan bukan persoalan bukan persoalan sukses, tapi indikatornya apakah dengan adanya kita ini kira-kira nambah masalah apa menjadi bagian dari pemecah masalah sih gitu. Apakah dengan kehadiran kita ini menjadi manfaat nggak buat dengan ada yang lainnya, itu perlu kita renungkan lah ya, bahwa ya apapun yang ada di kita itu sekiranya juga harus bisa yang bermanfaat dalam hal kebijakan, dalam hal pelaksanaan gitu kan. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk bahwa kita harus jadi seorang ini, tidak perlu lah. Yang penting apa yang bisa kita syukuri hari ini ya itu udah lebih baik Pak Wahyu. Insya Allah kita dengan syukur itu, insya Allah kita dengan syukur itu ya insya Allah akan ada nikmat lagi yang akan kita rasakan. Intinya nggak usah terlalu khawatir. Yang penting kita mensyukuri hari ini gitu kan. Kita syukur dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan Pak Wahyu itu menjadi salah satu mungkin prinsip hidup kita gitu Pak Wahyu. Betul. Nah itu dia Pak. Itu dia yang mau saya sampaikan tadi barusan, ya kita sefrekuensi lah ibaratnya gitu ya. Nah, jadi bisa saya simpulkan nih Pak. Jadi insya Allah ya, memang dengan adanya konten ini ya, insya Allah ini bermanfaat nih kepada job seeker. Ya mungkin kalau misalkan untuk konten ini kan selalu berulang-ulang gitu ya. Mungkin suatu saat yang namanya kehidupan dunia ini kan bisa dibilang berulang-ulang gitu Pak ya kejadiannya ya. Betul ya. Nah jadi kan suatu saat misalkan ada yang perlu mau menjadi HRD, ya ini Bapak sudah jelaskan. Ya nggak sih? Cara-cara prosesnya seperti apa, kompetensinya seperti apa gitu kan? Atau orang-orang yang mau berkarir di Abuba, siapa tahu gitu kan? Bapak sudah menjelaskan nih kriteria-kriteria yang dicari itu seperti apa. Ya, jadi tinggal dipersiapkan gitu kan? Setidaknya kan ini kan yang Bapak jelaskan ini kan adalah umum sifatnya ya. Jadi tidak ada hal yang konfidensial gitu ya, atau yang dirahasiakan gitu kan? Memang penjelasannya itu kan memang umum gitu kan? Di mana orang-orang juga misalkan untuk proses rekrutmennya itu A sampai Z. Nah, ini biasanya kan umum gitu kan. Pertanyaan-pertanyaannya juga kan umum gitu kan, yang biasanya ditanyakan oleh job seeker gitu kan. Dan biasanya juga HRD juga biasanya tuh ada sosialisasi kepada kepada job seeker. Oh, gini caranya, dan juga banyak juga sih yang sudah menjelaskan gitu kan. Nah, makanya di sini untuk konten yang saya bawa ini adalah saya mau mengundang narasumbernya secara langsung, kurang lebih kayak gitu sih Pak. Jadi ini orangnya ini gitu ya, bekerja di perusahaan ini setidaknya sudah memberikan manfaat lah atau hasil yang mungkin akan digunakan oleh job seeker kita nih pada umumnya gitu. Nggak harus bekerja di Abuba, ya kan? Betul. Mungkin di tempat lain juga kurang lebih hampir sama, tapi balik lagi ya, tergantung HRD-nya, betul ya Pak ya? Kayak tadi contoh yang
ngeliat eye contact gitu kan, atau misalkan dia ngeliat ke atas, itu kan balik lagi ke usernya gitu kan. Apakah dia ini, Iya. mungkin mereka menganggap, oh lu ngeliat ke atas berarti lu nggak konsen gitu kan. Tapi yang penting kan omongannya itu kan seharusnya kan sejalan Iya, atau serelevan sesuai dengan lah apa ya. yang dipertanyakan. Biasanya kan kayak gitu ya. Oke, kalau Nah, gitu. paling ini Pak Wahyu, memang sebagai catatan kecil lah bahwa ya Ya, kita mungkin sebagai melihat closing lah ya Pak ya, atau tips buat job seeker ya mungkin ya. ya ini untuk job seeker. Nah ini memang sekarang ini kan banyak usia-usia kerja yang sangat-sangat produktif. Mungkin beberapa tahun ke depan kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Artinya bonus demografi itu adalah lebih banyak usia-usia produktif yang akan dalam suatu waktu itu akan banyak usia produktif. Makmurlah kita jika usia produktif itu jika usia produktif itu dia benar-benar bisa melaksanakan pekerjaan atau melakukan suatu upaya produktivitas. Tapi rugilah negara itu jika memang usia produktif itu dia tidak bekerja kan gitu. Nah, saya lihat banyak juga ini persoalan mental, mental. Artinya banyak sekali di kita, kalau dulu mungkin zaman Pak Wahyu ya. Bagaimana untuk bekerja ini di sini Pak? Oh ya, saya siap, oke. Sekarang saya lihat mentalnya ini saya lihat, oh ini jauh Pak. Ya memang saya tahu, tapi justru mental kita itu digembleng bahwa dulu mungkin kita sudah pernah bukan dinas ya. Saya dulu mungkin pernah penempatan di wilayah pulau ini, pulau itu. Artinya kita tidak bisa milih-milih. Cuman sekarang ini kan saya lihat kalau bisa mungkin tempat kerja dekat dari rumah, mungkin dekat dari rumah, mungkin depan rumah. Iya gitu ya. Faktor keluarga lah gitu ya. Ya memang saya tidak memungkiri, tapi banyak perusahaan yang intinya dia berkomitmen lah dulu terlebih dahulu. Jadi jangan menyerah di awal, saya bilang bahwa perusahaan ini pun juga punya pertimbangan sebenarnya. Tapi kan berhak juga kita melakukan pengetesan bahwa saya siap Pak, aman, oke, gitu kan. Jadi bagaimana kita juga bisa meyakinkan ke perusahaan bahwa kita menjual konsep, bahwa kita menjual mental, bahwa kita menjual gagasan, bahwa perusahaan ini nggak salah loh merekrut saya gitu. Nah, jadi sikap mental itu merupakan bagian sikap. Kalau untuk pengetahuan, kalau untuk keterampilan bisa belajar. Ya. Oke, bisa belajar. Di perusahaan kita mesti punya tools untuk bisa meningkatkan. Tapi kalau persoalan sikap, nah ini memang sudah terbentuk mungkin sejak sekolah SD, SMP, SMA gitu. Saya berharap bagaimana proses mental itu harus benar-benar bisa sesuai gitu ya dengan dengan daya juang dan nggak cuma sedikit menyerah dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya poinnya supaya mereka juga harus survive. Apalagi di saat pandemi begini ini luar biasa ini banyak yang memang angkatan kerja yang udah siap kerja ini mencari pekerjaan. Artinya pekerjaan itu memang sifatnya jodoh gitu, kayak jodoh gitu. Yang penting kita tetap maksimal berusaha, harus maksimal ikhtiar, usaha dan doa, pengetahuan kita cukupin, udah. Yang penting jangan gampang menyerah. Itu sih sebenarnya saya memberikan job seeker supaya sikap kerja kita itu harus benar-benar tangguh. Jangan cuma kegoyah cuma gara-gara masalah terkait dengan masalah. Etos kerja itu benar-benar. Sip Pak Wahyu, itu saja. Mudah-mudahan kita sehat-sehat Pak Wahyu dan bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya, buat orang banyak gitu Pak Wahyu. Amin. Pak, ini mungkin kita sudahi dulu kali ya Pak ya untuk sesi kali ini. Mungkin insya Allah kalau suatu saat kita mau berguru lagi sama Pak Rizal nih, mungkin bisa saya undang lagi nih dengan topik yang berbeda gitu ya. Insya Allah, sama-sama. Ini ya jadi ini juga saya. Jadi silaturahmi kita juga lah ya. Iya, udah lama banget ya Pak kita nggak ini apa ya. Udah nggak ketemu ya. Iya, ya Insya Allah ditemu. Pak Wahyu. Siap. Kita coba kafe barunya tadi Pak. Asik ya kan? Iya. boleh ditunggu Pak. Terima kasih. Oke Pak. Saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Pak Rizal gitu ya. Nanti ya seperti saya tadi bilang, insya Allah kita bersilaturahmi lagi gitu ya suatu saat gitu ya. Insya Allah kalau umur panjang juga gitu kan ya. Amin ya. Nah jadi nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi lah selain hal ini gitu ya. Nah jadi untuk job seeker bisa saya jelaskan, bisa saya simpulkan juga apa yang sudah menjadi pembahasan kita kali ini dengan HR Manager dari Abu Bastik ya, dengan Pak Rizal Baidillah ini.
beliau juga sudah sangat berkompetensi sekali di bidangnya gitu ya, terutama di bagian HR, legal. Satu lagi apa Pak selain HR, legal? GA tadi ya, General Affair gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita bisa menarik hikmahnya, segi positifnya seperti apa, sudah dijelaskan semua oleh Pak Rizal tadi ya, panjang kali lebar. Nah, insya Allah nanti kita akan bersua kembali di konten kita selanjutnya nih, ya, dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah hebatnya juga seperti Pak Rizal ini, yang memang berkompeten di bidangnya, memang sudah bertahun-tahun gitu ya, yang sudah ngelotok nih bisa dibilang kan, sudah di luar kepala gitu kan, apa yang harus yang ditanya itu selalu sudah ada jawabannya gitu kan ya, secara spontan lagi gitu ya Pak ya, tidak ada hal-hal yang misalkan oh ini memang sudah berdasarkan pengalaman gitu kan ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi insya Allah buat job seeker terutama ya, baik itu yang masih fresh grade atau yang sudah berpengalaman atau sebagai pengusaha pun sekalipun, ini cocok banget nih disimak ya konten ini. Jangan lupa di subscribe, di-share, dan di-komen, ditonton sampai habis atau disimak, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi pengusaha juga, gitu ya, bagi juga untuk job seeker, terutama untuk yang fresh grade ataupun yang experience. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin dari Pak Rizal ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan sebagai closing kita terakhir? Ya, cukup saya ya? rasa terima kasih, ini konten yang luar biasa Pak Wahyu, tetap berjalan, tetap, karena ini persoalan sumber daya manusia ini adalah menjadi isu yang yang harus kita kembangkan dan harus kita tuntaskan bersama. Jadi perlu banyak belajar kita, dan lebih banyak belajar itu akan meningkatkan kualitas dari diri kita. Mungkin itu Pak. Mantap. Oke Pak, sebagai closing saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.